Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mata kuliah Audit Pengolahan Data Elektronik. Di sini kami akan mempresentasikan dan menyajikan materi mengenai sistem manajemen data. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 5. Pertama saya sendiri, Afta Serti Mardita, NIM 7211417076. Selanjutnya rekan saya, Bisri Rahayu Ningsi, NIM 7211417063. Dan Kalia Cara Febrianto, NIM 7211417095. Dan yang terakhir, Ilham Alfiantoro, NIM 7211417182. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama. Pada materi sistem manajemen data ini, kita akan membahas mengenai audit terhadap sistem yang mengelola dan mengendalikan sumber daya data perusahaan. Nah, manajemen data ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pendekatan file datar dan yang kedua pendekatan basis data. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu seperti apa sih pendekatan flat file atau pendekatan file datar ini. Jadi, model flat file atau pendekatan file datar ini disebut dengan sistem warisan. Mengapa sih disebut dengan sistem warisan? Karena sistem ini sudah ada sejak tahun 1960-an hingga 1980-an. Akan tetapi hingga saat ini beberapa perusahaan masih ada yang menggunakan sistem ini secara ekstensif. Artinya sesuai dengan kebutuhan dari perusahaan yang menggunakan sistem ini tersebut. Nah, sebenarnya sistem ini bisa saja sih dapat tergantikan dengan sistem-sistem yang jauh lebih canggih, jauh lebih modern, yang pastinya memiliki kelebihan-kelebihan yang jauh lebih baik dari file datar ini. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwasanya masih ada auditor yang berurusan dengan sistem file datar ini hingga saat ini seperti itu. Nah, pada pendekatan file datar ini untuk menggambarkan lingkungannya di mana file data individual tidak berhubungan dengan file lainnya. Nah, artinya ketika pemrosesan data yang dilakukan oleh aplikasi itu berdiri sendiri, bukan oleh sistem yang terintegrasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gambaran model flat file ini. Bisa dilihat pada PPT slide kelima dan pada buku Hall Singleton itu ada pada halaman 138 fitur 3.1. Nah, jadi di sini data penjualan pelanggan itu disajikan untuk 3 pengguna yang berbeda dalam perusahaan retail yang tahan lama. Di sini ada akuntansi, ada pemasaran dan juga ada layanan produk. Di sini saya akan membahas satu persatu. Pertama, akuntansi. Nah, pada bagian akuntansi ini membutuhkan data penjualan pelanggan yang disusun berdasarkan nomor faktur dan terstruktur. Untuk apa sih? Nah, untuk menunjukkan saldo yang belum dibayar. Nah, biasanya digunakan untuk pemeliharaan piutang usaha, persiapan laporan keuangan, dan juga digunakan untuk penagihan pelanggan, seperti itu. Selanjutnya yang kedua ada pemasaran. Nah, pada bagian pemasaran ini membutuhkan data sejarah penjualan pelanggan yang disusun secara demografis. Untuk apa tujuannya? Untuk menentukan sasaran promosi produk baru dan untuk menjual produk tambahan. Seperti itu. Dan yang terakhir yaitu layanan produk, di mana pada bagian layanan produk ini membutuhkan data penjualan pelanggan yang disusun berdasarkan produk dan digunakan untuk membuat jadwal servis. Nah, biasanya digunakan untuk membuat kontak pasca penjualan dengan pelanggan, juga untuk menjadwalkan pemeliharaan, kemudian juga untuk membuat kesepakatan pada penjualan jasa, seperti itu. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari pendekatan file datar ini. Nah, terdapat 5 kelemahan, yaitu yang pertama dari penyimpanan data, pembaruan data, kekinian informasi, akses yang terbatas, dan yang terakhir yaitu pendekatan file data ini membatasi integrasi data. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu dari kelemahan pendekatan file datar ini. Pertama, penyimpanan data.
kita sudah mengetahui bersama kan bahwasannya sistem informasi yang dikatakan efisien ketika sistem ini dapat menangkap dan menyimpan data itu hanya satu kali, namun dapat digunakan oleh banyak pengguna dan tersedia oleh semua user. Nah, sedangkan untuk pendekatan file datar hal ini tidak memungkinkan, sehingga memang dibutuhkan biaya yang lebih untuk melakukan penyimpanan data. Seperti itu. Yang kedua yaitu pembaruan data. Jadi perusahaan biasanya menyimpan data dalam jumlah besar pada file master itu melakukan pembaruan secara berkala untuk mencerminkan perubahan-perubahan yang ada. Nah, pada file datar itu tidak dapat dilakukan hal seperti ini karena memang ketika file melakukan atau menyimpan data secara terpisah, maka perubahannya pun juga dibuat secara terpisah seperti itu, sehingga dibutuhkan biaya dan waktu yang lebih untuk melakukan pembaruan pada data seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kekinian informasi. Nah, jadi apabila informasi atau pembaruan tersebut tidak disebarkan dengan baik, maka perubahan-perubahan tidak dapat tercermin pada data pemakai seperti itu, sehingga keputusan-keputusan yang timbul nantinya itu berdasarkan informasi yang ketinggalan zaman, bukan informasi yang terbarukan seperti itu. Selanjutnya yang kelemahannya keempat itu akses yang terbatas, di mana ketidakmampuan pemakai atau ketidakmampuan pengguna untuk menghasilkan data tambahan ketika kebutuhan mereka berubah seperti itu, sehingga memang tergantung dari tax datanya pada sistem ini gitu. Dan yang terakhir yaitu file data ini membatasi integrasi data. Nah, kita kan sudah tahu nih bahwa pendekatan file datar ini adalah model tampilan tunggal. Artinya file distruktur, kemudian disusun, diformat, itu sesuai dengan kebutuhan dari penggunanya. Nah, akan tetapi sebenarnya penstrukturan yang dilakukan ini itu membatasi atribut dari pengguna lain, sehingga menghalangi integrasi data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendekatan basis data. Nah, pada perusahaan untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan oleh pendekatan file datar biasanya mengimplementasikan pendekatan basis data ini seperti itu. Nah, jadi pendekatan basis data atau Database Management System DBMS adalah suatu sistem peranti lunak khusus yang diprogram untuk mengetahui elemen-elemen mana sajakah yang dapat diakses oleh pengguna lainnya seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari pendekatan basis data atau Database Management System. Nah, dimana kan kita sudah mengetahui bahwasannya katanya kelebihan-kelebihan yang ada pada pendekatan basis data ini dapat mengatasi masalah-masalah atau kelemahan-kelemahan dari pendekatan file datar yang sudah kita bahas sebelumnya. Yang pertama dari penyimpanan data, di mana setiap elemen hanya melakukan penyimpanan data sebanyak satu kali, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu dalam melakukan penyimpanan data pada sistem ini, seperti itu. Yang kedua dari pembaruan data, di mana setiap elemen itu hanya muncul perubahan pada satu lokasi saja gitu munculnya perubahannya, sehingga pembaruannya itu pun juga dilakukan satu kali. Nah, maka dari itu dapat mengurangi biaya, dapat mengurangi waktu, seperti itu. Yang selanjutnya kekinian informasi, di mana satu perubahan pada atribut itu dapat tersedia secara otomatis oleh atribut lainnya, seperti itu. Kemudian pada eliminasi ketergantungan data tugas. Nah, jadi perubahan pada kebutuhan informasi pengguna itu dapat dipenuhi tanpa harus membuat data khusus tambahan seperti itu, sehingga keterbatasan data akses pada data itu dapat dikurangi. Dan yang terakhir yaitu integrasi data, dimana kan kita tahu bahwa data berada pada sistem ini berada pada lokasi yang secara global dan umum, sehingga data dapat diintegrasikan untuk semua aplikasi pada semua pengguna, seperti itu. Mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan pada pembahasan ini. Materi-materi selanjutnya mengenai sistem manajemen data akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya.
Perkenalkan, nama saya Ilham Alfiantoro. Pada kesempatan kali ini, saya dari kelompok 5 akan melanjutkan pemaparan presentasi mengenai sistem manajemen data. Selanjutnya, saya akan membahas sistem basis data terpusat. Dalam sistem basis data terpusat ini terdapat sistem manajemen basis data. Yang pertama itu adalah fitur umum. Nah, dalam fitur umum ini, DBMS menyediakan lingkungan yang terkendali untuk membantu atau mencegah akses ke basis data dan untuk mengelola sumber daya data secara efisien. Nah, dalam setiap DBMS memiliki keunikan masing-masing dalam memenuhi tujuan ini. Namun, fitur-fitur yang umum adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pengembangan program. Dalam pengembangan program ini, DBMS berisi piranti lunak, pengembangan aplikasi atau application development software. Baik programmer maupun pengguna akhir dapat menggunakan fitur ini untuk menciptakan aplikasi untuk mengakses data. Kemudian selanjutnya ada pembuatan, cadangan, dan pemulihan. Dalam hal ini, selama pemrosesan, DBMS secara periodik membuat salinan cadangan backup dari basis data fisik. Jika terjadi bencana seperti kegagalan disket, kesalahan program, maupun perusakan yang dapat mengakibatkan basis data tidak dapat digunakan, maka DBMS dapat pulih kembali ke versi yang lebih awal yang dianggap benar. Kemudian ada pelaporan penggunaan basis data. Nah, fitur ini menangkap statistik mengenai data apa saja yang digunakan, kapan digunakan, dan siapa yang menggunakannya. Selanjutnya, informasi ini digunakan oleh administrator basis data atau DBA dalam menetapkan otorisasi pengguna dan memelihara basis data. Selanjutnya ada akses basis data. Dalam akses basis data ini, fitur yang paling penting dari DBMS adalah mengizinkan pengguna yang memiliki otorisasi untuk mengakses basis data secara formal dan informal. Kemudian, dalam fitur 3-3 menunjukkan 3 modul piranti lunak yang memfasilitasi tugas ini. Yaitu yang pertama adalah bahasa definisi data, yang kedua adalah bahasa manipulasi data, dan yang ketiga adalah bahasa permintaan data. Selanjutnya ini ada gambar dari elemen konsep basis data. Dalam hal ini terdapat permintaan sistem, yang kedua adalah permintaan data dari pengguna, dan yang ketiga adalah transaksi. Selanjutnya ada bahasa definisi data. Dalam hal ini, bahasa definisi data atau Data Definition Language atau disingkat DDL adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendefinisikan basis data ke DBMS. DDL ini mengidentifikasi nama-nama dan hubungan dari semua elemen data, catatan, dan file yang membentuk basis data. Dalam bahasa definisi data ini terdapat 3 tingkat yang disebut tampilan atau view. Dalam definisi ini, yang pertama adalah tampilan internal fisik, yang kedua adalah tampilan konseptual atau skema, dan tampilan pengguna atau subskema. Nah, yang pertama itu kan ada tampilan internal atau tampilan fisik. Tampilan internal ini susunan fisik dari catatan dalam basis data disajikan melalui tampilan internal atau internal view. Jadi, ini adalah representasi tingkat paling rendah, yang salah satu langkah dipindahkan dari basis data fisik. Kemudian tampilan internal ini mendeskripsikan struktur catatan data, hubungan antar file, dan susunan fisik serta urutan catatan dalam suatu file. Hanya ada satu tampilan internal untuk basis data ini. Kemudian selanjutnya ada tampilan konseptual atau tampilan logis. Jadi, tampilan konseptual atau konseptual view atau skema mendeskripsikan keseluruhan basis data. Tampilan ini menyajikan basis data secara logis dan abstrak, bukan berarti seperti cara basis data disimpan secara fisik, hanya ada satu tampilan konseptual untuk basis data. Selanjutnya adalah tampilan eksternal atau tampilan pengguna subskema. Nah, subskema ini atau tampilan pengguna mendefinisikan bagian penggunaan dari basis data bagian yang boleh diakses oleh seorang pengguna. Nah, bagi pengguna tertentu, tampilan pengguna adalah basis data. Berbeda dengan tampilan internal dan konseptual, terdapat banyak tampilan pengguna yang berbeda-beda. Selanjutnya ada pengguna. Dalam pengguna ini terdapat akses formal atau antarmuka aplikasi. Nah, figur 3-4 menunjukkan bagaimana pengguna mengakses basis data dengan dua cara. Pertama, akses dimungkinkan oleh antarmuka atau interface aplikasi formal. Program pengguna yang disiapkan oleh profesional sistem mengirim permintaan akses data ke DBMS. Selanjutnya yang memvalidasi permintaan tersebut dan menelusuri data untuk diproses.
Dengan cara akses ini, keberadaan di BMS transparan bagi pengguna. Kemudian prosedur pemrosesan data atau batch and real time untuk transaksi seperti penjualan, penerimaan kas, dan pembelian pada dasarnya sama dengan ketika berada dalam lingkungan file datar. Nah, selanjutnya ini ada gambar dari akses basis data dengan dua cara yang saya jelaskan tadi. Dalam gambar tersebut terdapat akses pengguna ke data, lokasi kerja aplikasi, memori utama, selanjutnya ada area penyangga atau buffer, kemudian ada program pengguna, selanjutnya ada tampilan pengguna atau subskema, setelah itu ada tampilan konseptual atau skema, selanjutnya ada tampilan internal, sistem operasi, dan basis data fisik. Selanjutnya kita akan membahas operasi di BMS. Dalam hal ini deskripsi figur 3/4 mengilustrasikan bagaimana di BMS dan aplikasi pengguna bekerja sama. Jadi urutan peristiwa yang biasanya terjadi ketika data diakses, deskripsi berikut ini bersifat generik dan perincian teknik tertentu dihilangkan. Nah, perincian pertama itu adalah program pengguna mengirim permintaan data ke DBMS. Dalam hal ini, permintaan ditulis dalam bahasa manipulasi data khusus atau akan dibahas nanti yang dilekatkan dalam program pengguna. Selanjutnya ada DBMS. Yang kedua itu ada DBMS menganalisis permintaan dengan mencocokkan elemen-elemen data yang diminta dengan tampilan pengguna dan tampilan konseptual. Jika permintaan cocok, permintaan tersebut akan diotorisasi dan di pemrosesan lanjut ke langkah ketiga. Jika tidak sesuai dengan tampilan, akses tersebut akan ditolak. Selanjutnya langkah ketiga adalah DBMS menentukan parameter struktur data dari tampilan internal dan mengirimnya ke sistem operasi yang melakukan penelusuran data aktual. Parameter struktur data mendeskripsikan organisasi dan metode akses untuk penelusuran data yang diminta. Kemudian dengan menggunakan metode akses yang sesuai atau program utilitas sistem operasi yang berinteraksi dengan alat penyimpanan disket untuk menelusuri data dari basis data fisik. Selanjutnya ada sistem operasi kemudian menyimpan data dalam area penyangga memori utama yang dikelola di BMS. Langkah ke-6, di BMS mentransfer data dari lokasi kerja menggunakan dalam memori utama. Pada saat ini, program pengguna bebas untuk mengakses dan memanipulasi data. Nah, langkah terakhir ketika pemrosesan selesai, langkah 456 dibalik untuk menyimpan kembali data yang diproses ke basis data. Selanjutnya, saya akan membahas bahasa manipulasi data. Bahasa manipulasi data atau Data Manipulation Language yang disingkat DML adalah bagian dari bahasa pemrograman yang digunakan oleh DBMS untuk melacak, memproses, dan menyimpan data. Kemudian, keseluruhan program yang bisa ditulis dalam DBML atau perintah-perintah DBML tertentu dapat disisipkan ke program yang ditulis dengan menggunakan bahasa universal seperti PL, COBOL, dan Fortran. Penyisipan perintah DBML memungkinkan program standar yang di awalnya ditulis dalam lingkungan file datar untuk dengan mudah dikonversi ke pekerjaan dalam lingkungan basis data. Selanjutnya, saya akan membahas akses informal atau bahasa permintaan data. Dalam hal ini, metode kedua dari akses basis data adalah metode permintaan data secara informal. Permintaan data atau query adalah metodologi akses ad hoc yang menggunakan perintah yang mirip dengan bahasa Inggris untuk membangun daftar atau informasi dasar lainnya dari basis data. Kemudian para pengguna dapat mengakses data melalui permintaan langsung yang tidak memerlukan program pengguna formal. Nah, dalam hal ini DBMS memiliki fasilitas permintaan data yang memungkinkan pengguna yang memiliki otorisasi untuk memproses data tanpa bergantung pada programmer profesional. Selanjutnya adalah SQL. Dalam hal ini, SQL kemampuan data dari DBMS memungkinkan pengguna akhir dan programmer profesional untuk mengakses data dalam basis data secara langsung tanpa memerlukan program konvensional. Jadi, kesimpulannya SQL ini yang biasanya dicopkan SQL atau SQL dari IBM muncul sebagai bahasa permintaan data dari standar bagi DBMS mainframe dan mikrokomputer. Nah, SQL ini adalah bahasa non-prosedural generasi keempat atau perintahnya mirip dengan bahasa Inggris yang dimiliki banyak perintah yang memungkinkan pengguna untuk menginput, menelusuri, dan memodifikasi data dengan mudah. Nah,
Keuntungan yang besar dari fitur permintaan data adalah penempatan pelaporan ad hoc dan kemampuan pemeliharaan data di tangan pengguna atau manajer dengan mengurangi ketergantungan pada program profesional. Kemampuan manajer untuk mengatasi masalah yang muncul menjadi jauh lebih baik. Selanjutnya ada KBA. Nah, fitur lain dari permintaan data modern adalah permintaan data modern berdasarkan contoh query by example atau disingkat KBA. Nah, dalam KBA ini terdapat sistem GUI, pengguna bisa menggeser dan menaruh, drag and drop objek untuk membangun permintaan data dan melihat bagaimana hasil akhir dari permintaan tersebut sambil mendesainnya. Nah, metode ini mempermudah pengguna akhir untuk mengembangkan materi data daripada mempelajari SQL. Fitur KBA ini adalah faktor pendorong yang paling menarik bagi para pengguna untuk mengadopsi pendekatan basis data. Nah, dalam hal ini fitur permintaan data juga merupakan isu-isu pengendalian yang penting. Pihak manajemen harus memastikan bahwa fitur ini tidak digunakan untuk mendapatkan akses yang tidak memiliki otorisasi ke basis data. Sekian dari pemaparan presentasi dari saya. Selanjutnya pemaparan presentasi ini akan dilanjutkan oleh teman saya Bisri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya Bisri Rahayuningsih akan melanjutkan materi dari Ilham, yaitu mengenai administrator basis data. Jadi teman-teman, dalam sistem manajemen data terpusat, terdapat seorang administrator basis data yang bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya data perusahaan. Di dalam perusahaan besar, biasanya administrator basis data terdiri dari seluruh departemen personalia teknis di bawah administrator basis data. Sedangkan dalam perusahaan kecil biasanya dipegang oleh seseorang yang mengurusi layanan komputer. Adapun fungsi dari administrator basis data diantaranya yaitu perencanaan basis data, desain, implementasi, kemudian operasi dan pemeliharaan, dan pertumbuhan serta perubahan. Fungsi dari administrator basis data lainnya adalah pembuatan dan pemeliharaan kamus data yang berfungsi untuk mendeskripsikan elemen data bisa dalam bentuk kertas maupun piranti lunak khusus. Selanjutnya mengenai interaksi organisasional DBA. Ketika kebutuhan akan informasi meningkat, pengguna akan mengirimkan permintaan formal kepada programmer perusahaan. Dan jika bermanfaat akan dibuatkan aplikasinya. Setelah aplikasi terbentuk, maka administrator basis data akan memberikan otoritas kepada pengguna untuk menggunakannya. Selanjutnya masuk kepada basis data fisik. Basis data fisik adalah tingkat terendah dalam basis data dan merupakan satu-satunya yang berbentuk fisik. Basis data fisik berisi kumpulan catatan atau file-file yang merupakan sumber daya data perusahaan. Dalam basis data terdapat struktur data yang merupakan dasar dari penyusun basis data. Struktur data memungkinkan catatan untuk ditemukan, ditelusuri, disimpan, dan juga memungkinkan pergerakan dari satu catatan ke catatan lainnya. Struktur data memiliki dua komponen dasar, yaitu organisasi dan metode akses. Komponen yang pertama dari struktur data adalah organisasi. Organisasi merupakan suatu file yang mengacu pada cara catatan diatur secara fisik dalam alat penyimpanan sekunder. Hal ini bisa diatur secara acak maupun secara urut. Komponen yang kedua dalam struktur data adalah metode akses. Metode akses adalah teknik yang digunakan untuk mencari catatan dalam basis data. Selama pemrosesan data, program metode akses menerima permintaan data dari pengguna, kemudian mencari, menelusuri, dan menyimpan catatan. Demikianlah mengenai penjelasan dari struktur data. Selanjutnya masuk kepada materi hierarki data. Hierarki data memiliki 5 komponen, yaitu field, record, entitas, basis data, dan juga basis data perusahaan. Yang pertama adalah field. Field adalah item tunggal dari data seperti nama, alamat, dan juga saldo pelanggan.
Record adalah suatu kelompok yang erat kaitannya dengan field yang mendeskripsikan karakteristik yang relevan dari suatu contoh entitas yang dilacak. Entitas adalah sumber daya, peristiwa, dan pelaku individual yang dipilih untuk mengumpulkan data. Contoh dari entitas adalah aktivitas penjualan, persediaan, pelanggan, dan juga karyawan. Basis data adalah serangkaian file atau tabel yang secara bersama-sama membuat aplikasi dapat melayani pengguna dalam proses bisnis tertentu. Contoh dari basis data adalah basis data penggajian. Kemudian, untuk hierarki data yang terakhir adalah basis data perusahaan. Basis data perusahaan adalah serangkaian file atau tabel umum yang digunakan untuk seluruh bagian dari perusahaan atau organisasi. Demikianlah materi mengenai administrator basis data. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pengacara Febrianto yang akan menjelaskan materi selanjutnya mengenai 3 modul DBMS. Jadi pertama-tama marilah kita mengenal apa itu model data. Model data adalah suatu representasi abstrak dari data mengenai entitas. Contohnya termasuk seperti aset atau sumber daya, peristiwa atau transaksi, dan para pelakunya yang saling berhubungan dalam suatu perusahaan. Nah, tujuannya di sini adalah untuk menyajikan atribut entitas dengan cara yang mudah dipahami oleh pengguna. Setiap DBMS memiliki suatu konseptual tertentu, namun terdapat 3 model umum yang menjadi patokan pada materi ini. Yang pertama ialah model hierarki, model jaringan, dan model relasional. Model jaringan dan model hierarki ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Nah, mereka ini dapat disebut dengan model navigasional. Karena apa? Karena adanya hubungan atau jalur yang eksplisit antara elemen-elemen datanya. Selanjutnya mari kita bahas mengenai model hierarki. Model hierarki merupakan konstruksi dari serangkaian yang mendeskripsikan hubungan antara dua file yang saling berkaitan. Setiap rangkaian berisi orang tua dan anak. File-file pada tingkat pertama disebut dengan saudara. Struktur ini juga disebut dengan struktur pohon. Jadi yang paling tertinggi merupakan pohon adalah disebut dengan segmen root, dan file terendah yang disebut dengan leaf atau daun. Model hierarki ini bisa disebut juga sebagai basis data navigasional karena perlintasan file memerlukan jalur yang sudah ditentukan sebelumnya. Hal ini juga diterapkan melalui hubungan eksplisit antara berbagai record yang saling berkaitan. Namun, model hierarki ini memiliki beberapa kelemahan. Seperti yang kita tahu, model hierarki menyajikan tampilan hubungan data yang terbatas secara artifisial. Berdasarkan proposisinya bahwa semua hubungan bisnis bersifat hierarki atau tidak selalu mencerminkan suatu realitas. Nah, berikut ini merupakan peraturan yang mengatur model hierarki dan sekalian juga menunjukkan bahwa memiliki kelemahan pada operasionalnya. Yang pertama ialah record parent memiliki satu atau beberapa catatan child. Misalnya dalam 2 gambar, pelanggan adalah parent atau orang tua untuk faktur penjualan dan penerimaan kas. Nah, ini merupakan suatu kelemahan dari model hierarki. Yang kedua adalah tidak adanya record child yang boleh memiliki lebih dari satu parent. Selanjutnya ialah yang kedua, model jaringan. Sama halnya dengan model hierarki, model jaringan adalah model basis data navigasional dengan hubungan eksplisit antara record dan file.
Namun perbedaannya ini terdapat pada model jaringan dapat mengizinkan record chart untuk memiliki beberapa parents dibanding dengan model hierarki yang sebelumnya. Yang ketiga adalah model relasional. Model formal ini memiliki landasan di aljabar relasional dan rangkaian yang menyediakan dasar teoritis untuk sebagian besar operasi memanipulasi data yang akan digunakan. Perbedaan yang paling nyata antara model relasional dengan model navigasional adalah cara asosiasi data yang disajikan ke pengguna. Nah, model relasional ini menampilkan data dalam bentuk tabel 2 dimensi atau biasa yang kita lihat tabel-tabel pada umumnya. Nah, model relasional ini memiliki 4 karakteristik tabel. Jadi yang pertama itu semua kemunculan pada perpotongan baris dan kolom memiliki nilai yang tunggal. Tidak boleh ada nilai ganda atau kelompok yang berulang. Yang kedua adalah nilai atribut di setiap kolom harus memiliki kelas yang sama. Yang ketiga, kolom di suatu tabel harus memiliki nama yang berbeda dengan yang lainnya. Akan tetapi, tabel-tabel yang berbeda ini bisa memiliki kolom-kolom dengan nama yang sama. Yang terakhir adalah setiap baris di dalam tabel harus berbeda minimal pada satu atribut. Atribut ini adalah kunci primer atau data yang utama yang biasa dilakukan dalam mencatat suatu transaksi. Atribut-atribut ini biasanya berisikan mengenai nomor pelanggan, nama, alamat, dan saldo terakhir. Baik, seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih.